الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Senantiasa rasa syukur serta segenap pujian marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik Allah Subhanahu wa taala semata di kesempatan siang yang insyaallah penuh barakah kita maksimalkan dalam rangka untuk thalabul ilmi, duduk sesaat meraih petunjuk dan mendekatkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat-kalimat dan tausiah yang mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keberkahan serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, terdapat 3 tipe dan golongan yang Allah Subhanahu wa taala paparkan sebagai sebuah cermin di dalam kehidupan ketika kita mendapatkan taklif, amanah atau tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Sebuah spirit dan cerita intisari dari kandungan surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala paparkan kepada kita model 3 cermin, 3 hamba Allah Subhanahu wa taala dalam mensikapi petunjuknya dan juga mensikapi taklif, tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu berfirman kepada Nabi, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang hamba ja'ilun fil ardi, di permukaan bumi ini seorang khalifah. Hadirin rahimakumullah, itulah kita yang kemudian menjadi salah satu petunjuknya mengapa kita hadir dan datang di permukaan bumi ini, untuk menerima mandat, untuk menerima tanggung jawab yang juga Allah Subhanahu wa taala telah tawarkan kepada seluruh makhluk-makhluknya yang lain dan mereka merasa berat. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Kami telah paparkan, tawarkan taklif, tanggung jawab, beban dan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, maka seluruhnya tidak menerima tawaran ini. Oleh sebab apa? Wa ashfaqna minha, karena khawatir, karena takut
tidak mampu mengembannya secara sempurna. Wa hamalahal insan, kemudian kitalah insan manusia yang menerima tawaran itu. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu teramat zalim karena tidak memenuhi amanahnya, lagi bodoh terhadap apa yang pernah kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah amanah yang Allah berikan kepada kita, dan di dalam juz yang pertama itu kita mendapatkan 3 kelompok manusia. Ada Nabiullah Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan taklif kepadanya, silahkan kulu washrabu, makan apa saja, minum apa saja, nikmati semua fasilitas surga. Hanya satu yang Allah Subhanahu wa taala cegah, wala taqraba hadhihi syajarah, kau jangan dekati pohon ini, fatakuna minal khasirin, maka engkau akan menjadi hamba yang merugi. Apa yang terjadi? Nabi Allah Adam beliau lupa, Nabi Allah Adam beliau khilaf, Nabi Allah Adam terpedaya, fawaswasa lahum asy-syaitan, setan yang menggoda, setan yang terus muwas-wasi, membisik-bisikkan selalu. Bahkan di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu setan mengatakan, maukah aku beritahukan kepadamu syajaratal khuldi wa mulkin la yabla. Ada satu pohon yang kalau engkau makan, kau akan hidup selama-lamanya dan engkau tidak akan pernah punah. Subhanallah. Ditawarkan kehidupan abadi, ditawarkan satu kiat agar kita bisa hidup selama-lamanya. Tergoda, akhirnya apa? Nabiullah Adam alaihissalam beliau tetap memakan. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala telanjangkan seluruhnya, bahkan kemudian menutupi dengan daun-daun di dalam surga. Taklifnya untuk tidak mendekati pohon. Apa hasilnya? Hasilnya beliau terlewat. Beliau khilaf, beliau bersalah, namun serta-merta beliau menyusuli dengan taubat, beristighfar kepada Allah, minta ampun dan sadar diri. Maka Allah menerima taubatnya. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Inilah kelompok yang pertama. Hasilnya apa? 50%. Tanggung jawab yang Allah berikan, taklif yang Allah amanahkan dilaksanakan, berhasil 50%. 50%-nya gagal. Tetapi Nabi Allah Adam segera untuk bertaubat, segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran yang kedua adalah kelompok golongan dari Bani Israel. Inilah ayat-ayat tentang Al-Baqarah. Al-Baqarah begitu syaratnya tentang orang-orang Bani Israel. Allah paparkan yang kata kuncinya, setiap kali Allah utus, setiap kali Allah berikan kepada mereka kitab-kitabnya, utusan terbanyak adalah kepada mereka. Simbol dan sikap yang selalu ditampilkan sami'na wa asaina. Itulah yang kemudian menjadi simbolnya orang-orang Bani Israel. Kami dengar, kami tahu, kami ngerti, kami paham, tapi pengetahuannya tidak mampu melahirkan komitmen untuk mengamalkannya. Itulah kelompok yang kedua, kelompok Bani Israel. Banyak tanya tapi ingin lepas daripada tanggung jawab. Banyak utusan tapi banyak utusan yang dibunuh oleh mereka. Maka gambaran yang kedua adalah golongan yang 100% gagal dengan amanah dan tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian Allah tegaskan Bani Israel al-maghdubi alaihim. Sepanjang zaman, sepanjang waktu, setiap kali kita baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan yang dimurkai. Siapa itu mereka? Adalah orang-orang Yahudi. Agar kita kemudian selalu mengingat, bercermin, jangan kalian gagal seperti gagalnya orang-orang Bani Israel. Allah muliakan mereka dengan nikmat yang banyak. Wa faddalnahum ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, banyak nikmat aku berikan kepada kalian dan aku istimewakan kalian dari seluruh alam semesta ini. Dengan apa? Nabi terbanyak adalah di kalangan mereka.
Kitab yang terbanyak adalah dari kalangan mereka. Utusan-utusan terbanyak adalah kepada bangsa mereka. Tetapi ternyata mereka orang yang menjadi orang yang kufur. Maka 100% gagal. Itulah orang-orang Yahudi Bani Israel. Hingga kemudian menjadi catatan dalam sejarah yang selalu menjadi untaian doa-doa kita. Agar kita bercermin. Jangan seperti mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Yaitu orang yang dimurkai oleh Allah. Maka di akhir-akhir juz yang pertama Allah memaparkan golongan yang ketiga. Golongan yang 100% lulus, 100% sempurna pengabdiannya, yang disimbolkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Itulah di surat Al-Baqarah ayat-ayat atau juz yang terakhir. Juz awal yang terakhir. Wa idzibtala Ibrahim, dan ingat ketika kami menguji Ibrahim dengan perintah, dengan larangan. Apa yang beliau lakukan? Fa atammahun. Beliau sempurna, sukses, totalitas, tidak ada celah sedikit pun dalam setiap amanah. Diperintahkan untuk menyembelih putranya, disembelih. Diperintahkan untuk menempatkan anak dan istrinya di padang lembah Paran namanya, Mekah hari ini, Bakkah pada waktu itu, lulus. Beliau diperintahkan untuk mengkhitan dirinya meskipun usia 80 tahun, lulus. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitulah kemudian menjadi simbol bagaimana tanggung jawab amanah yang begitu luar biasa. Maka itu syarat di awal juz yang pertama. Kalau kita baca kemudian di juz yang kedua, isinya semua rukun iman yang 5 berikut tanggung jawab hukum-hukum. Di juz yang kedua, juz yang ketiga, awal-awal juz yang ketiga kita akan dapatkan perintah sholat ada di sana, perintah puasa ada di sana, perintah haji ada di sana, perintah hukum dalam kehidupan sehari-hari, larangan riba, larangan minuman keras, bagaimana pernikahan, mana yang boleh dinikahi, mana yang nggak boleh dinikahi, apa yang sudah terjadi ketika perceraian itu terjadi, mana yang boleh ketika kita melakukan cerai, apa yang semestinya kita lakukan saat bercerai, semuanya lengkap di dalam surat Al-Baqarah. Rukun Islam yang 5 lengkap, semuanya tergambar di sana. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala hendak berpesan kepada kita, ini adalah hukum-hukumku, ini adalah aturan-aturanku, ini adalah semua keputusan yang telah aku berikan kepada kalian. Maka aku hendak melihat kalian seperti model apa kalian. Maukah seperti Nabi Adam? Nabi Adam ketika mendapatkan sebuah taklif lalu dia segera sadar. Kira-kira pada umumnya kita demikian, mudah-mudahan. Kita ini mudah khilaf, mudah salah, mudah lupa. Tapi segeralah kau seperti Nabi Adam, minta maaf kepada Allah, baca istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalian ini model yang kedua, Bani Israel yang terkutuk, yang dimurkai karena semakin banyak hukum yang Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun setiap kali ada aturan, sami'na, kami dengar, wa asaina, kami kemudian bermaksiat kepadanya. Atau kalian seperti sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka 3 cermin ini mengawali pengantar sebelum juz yang kedua, di mana seluruh isinya adalah tentang hukum-hukum, hingga penutup ayat surat Al-Baqarah yang begitu indah. Ketika para sahabat berusaha dengan kuat, berusaha dengan konsisten, berusaha untuk menepati perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, namun demikian merasa berat ketika Allah Subhanahu wa taala ingatkan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya Allah, ya Rasulullah mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami selalu coba untuk menjaga semua ketentuan Allah, semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, namun kami tidak mampu untuk mengamalkan ayat ini. Bagaimana tidak? Allah akan menghukum meskipun sesuatu yang ada di dalam diriku. Ya Rasulullah, terlalu berat ini ketika Allah menghukum apa yang ada dalam hati kita. Itulah mana ayatnya. Apa yang kalian tampak maupun yang tidak tampak, Allah akan hukum itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu, kalau kalian lakukan sesuatu itu,
au tukhfuhu, atau engkau rahasiakan dalam hati. Yuhasibkum, kami akan menghisab kalian. Itu yang membuat para sahabat begitu luar biasa. Tetapi ayat ini sudah perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadirin, kalau kita baru terlintas niatnya, terlintas mau niat berbuat dosa, langsung Allah siksa. Langsung mendapatkan nilai dosa. Baru terlintas. Dan bagaimana tidak berat ini? Para sahabat memberatkan. Ketika para sahabat melaporkan itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, adakah kalian ingin melakukan dan mensikapi seperti Bani Israel ketika mereka mensikapi ketetapan Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa? Setiap kali ada ketetapan, lalu kemudian mereka mengatakan sami'na wa asayna, sami'na wa asayna. Maka hadirin rahimakumullah, ketika mereka bersungguh-sungguh terus menerus untuk menjaga, Allah turunkan kemudian ayat berikutnya. Jadi ayat berikutnya, ayat yang terakhir di surat Al-Baqarah, itu turun setelah pengaduan para sahabat yang merasa begitu beratnya dengan ketentuan-ketentuan Allah, sampai pun rahasia di dalam hati tidak selamat, dihisab. Maka Allah kemudian turunkan bentuk kasih sayang Allah kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Ini awalnya ketika ditegur oleh Nabi, akankah kalian seperti keadaan kaumnya Musa kepada Musa ketika diperintahkan mengatakan sami'na, lalu kemudian kenyataannya wa asayna. Maka saat itulah para sahabat mengatakan, kami beriman dengan apa yang Allah turunkan maupun juga yang diturunkan kepada sebelum-sebelumnya. Lalu sambil berdoa, sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami berusaha untuk mentaati. Ghufranaka, ampunkan kami ya Allah kalau masih ada yang kurang. Saat itulah turun ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani apa yang engkau tidak mampu, sebagai penghapus kalau yang Allah jadikan, bebankan kepada kita yang tampak saja. Sesuatu yang masih terlintas, sesuatu yang baru sekedar niat, sesuatu yang masih tersembunyi di dalam hati, Allah angkat. Subhanallah. Inilah yang kemudian menjadi hukum hingga saat ini. Bentuk kemurahan Allah kepada kita setelah kita menunjukkan bagaimana kesungguhan kita di hadapan Allah untuk menerima setiap pesan-pesannya, setiap ketentuan dan ketetapannya. Namun Allah tahu kemampuan kita, maka Allah kemudian ringankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sambil Allah ajarkan kepada kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Pengaduan, ya Allah, kami telah berusaha, kami coba untuk mentaati, namun apabila ada salah, khilaf, lupa karena kelemahan diri kami, ya Allah ampunkan kami. Begitu indahnya surat Al-Baqarah, pembuka maupun penutupnya, yang mengingatkan kepada kita, hadirin rahimakumullah, Al-Baqarah adalah kata kunci. Maka Nabi SAW mengingatkan, siapapun yang mengamalkan kandungan Al-Baqarah, maka nanti Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebagai naungan pada hari kiamat. Di antara surat Al-Qur'an yang nanti pada hari kiamat, yaumil mahsyar, Allah wujudkan dalam bentuk naungan saat matahari tinggal sejengkal kepala. Ada orang yang tenggelam karena keringatnya, begitu dahsyatnya. Ada orang-orang yang dinaungi oleh surat Al-Baqarah. Siapa mereka itu? Orang yang berusaha untuk mengamalkan kandungan-kandungan Al-Baqarah. Maka kaji Al-Baqarah, dalami Al-Baqarah. Mari kita berusaha untuk selalu membacanya. Terus kita coba isi kandungannya. Maka apa yang saya sampaikan, intisari, kesimpulan dari Al-Baqarah 286 ayat ini, yang intinya hadirin rahimakumullah, mengajak agar kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan sami'na wa ata'na
dalam setiap keputusan, ketentuan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Manakala ketika kita khilaf, salah, terpeleset, segera mungkin seperti Nabi Adam mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita sambil mengadukan kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, janganlah Engkau siksa kami kalau kami lupa, au akhtana, atau kami tersalah ya Allah. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kau jangan berikan kepada kami satu hal yang kami tidak mampu untuk menanggungnya. Sangat indah yang mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita istiqamah untuk dapat mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit taujihat terkait tentang intisari dari surat Al-Baqarah yang mudah-mudahan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.